Terus sekarang kan banyak provider nih Pak. Ada Kavision, Next Parabola, terus Tanakan Nusantara dan MNC Vision. Nah dari penjualan Bapak tersendiri Pak Sumardi ini yang paling banyak dari pengalaman Bapak dari yang Januari ini sampai sekarang deh. Yang paling banyak ini ngetrennya di saya ini masuk di Kavision dan Gramedia. Bukan karena pakai baju Kavision? Bukan. Saya walaupun gini ini cuma simbol aja ya, kita bilang itu bukan saya nggak ngiblat ke sini. Saya juga nggak di-endorse. Jadi ini cuma pemberian aja, hadiah dari dealer-dealer aja. Menghargai. Jadi kita jadi teknisi itu harus all in. All in itu semua medan harus kita kuasai. Customer mintanya Tanakan Nusantara, ambil. Customer minta Next Parabola, ambil. Customer minta Kavision, ambil. Customer minta MNC Vision, itu wow harganya fantastik, ambil. Gitu. Jadi jangan sampai kita satu teknisi itu cuman kiblat satu produk, nggak bagus. Kenapa? Kapan kita kayanya? Iya. Betul nggak? Jadi semua harus menguasai. Minimal nggak usah bisa menguasai semuanya, minimal 2 dah. Bisa menguasai 2 produk. Tapi saran saya jangan cuma masang tok. Jangan lupa ini HP dihidupin, ada aplikasinya buat voucher. Jadi selain masang, maksudnya Pak Sumardi ini kan sekarang teknisi sudah diberikan aplikasi buat bisa isi voucher pelanggan ya. Betul. Jadi setelah masang itu jangan lupa pelanggannya dibilangin kalau misalkan mau isi paket atau siarannya udah mulai mati, artinya bonusnya habis, baru bisa isi paket ke teknisinya. Jadi nggak numpuk selalu ya Pak. Betul. Nah, kalau yang lain kan saldo di Tanakan Nusantara ya, karena voucher itu kan bahkan sampai ribuan juta. Nah, kalau dia sendiri ya, sebelum udah tahu ya, dengan Bang Fitra kemarin juga udah tahu berapa yang kita punya saldo. Tinggal lihat video sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapakah saldo Bapak Sumardi? Apakah sampai ratusan juta? Selama ini alhamdulillah paling tinggi itu 300.000. Kebetulan ini masih mentok di angka 150 nih. Jadi lagi naik turun aja kan gitu. Karena apa? Ya apalagi sekarang perekonomian selama pandemi ini kan memang sulit kita untuk menjualnya. Tapi ya alangkah baiknya kita semua itu kalau 4 minimal 3, karena yang satu ini sudah dipegang dealernya sendiri. Tanaka, Kavision, Next Parabola, minimal kita punya 3 aplikasi itu. Walaupun ini pengalaman ya, sesuai pengalaman. Walaupun nggak ada pemasangan dari voucher 3 item itu sudah alhamdulillah buat nutupin. Seenggaknya buat beli beras ya. Minimal buat beli beras, buat bayar listrik, buat bayar BPJS. Ingat teman-teman, jangan cuma mau masang tok ya, tapi lindungi kita, diri kita, keluarga kita dengan BPJS. Itu yang baru benar. Bukan sampean jual murah, ya harga murah, apa buat bayar BPJS? Nggak ada, gitu loh. Minimal itu buat lindungi diri kita sendiri. Kalau ada kecelakaan apa sama diri kita, apa customer yang menang? Bukan, tapi diri kita sendiri yang menjaganya. Makanya masuk BPJS. Itu saran saya. Dan ini pertanyaan selanjutnya adalah, kan selama pandemi ini banyak yang kena PHK. Betul. Terus akhirnya banyak orang yang mencari pekerjaan baru. Betul. Salah satunya adalah orang yang ingin bekerja menjadi teknisi. Betul. Ya kayak kita ini. Nah, mungkin Pak Sumardi ada sedikit tips untuk yang baru-baru belajar atau ingin menjadi teknisi parabola. Tipsnya ya sebenarnya belajar sama yang sudah ahlinya. Datang langsung, nggak perlu malu-malu, datang ke rumah. Kenapa? Saya juga saya bikin di WA ya. Begitu orang ngeklik WA itu akan muncul kan, istilahnya WA bisnis ya. Itu saya taruh paling bawah poinnya. Cuma di parabola menyediakan training teknisi baru seperti itu. Jadi waktu dia ngeklik dia akan baca itu. Kalau memang dia berminat, monggo langsung datang untuk belajar atau training langsung ke rumah seperti itu. Kalau cuma belajar via WA atau video call nggak efektif. Dan ilmunya juga kayaknya nggak nyampe semua. Betul, nggak bakal nyampe. Karena kan kita butuh praktek di lapangan gitu. Karena teori
Dan praktek betul di parabola nggak sama. Nggak sama. Karena di SPD aja saya pribadi itu sebelum menggeluti parabola belajar materinya doang 3-4 bulan. Pas praktek zong. Jadi sekitar 3-4 hari itu pagi siang malam digenteng terus Pak. Sampai dibilang kayak orang gila gitu. Tanya lu ngapain genteng? Mainin parabola katanya nggak beres-beres. Nah jadi memang prakteknya itu nggak mudah ya. Betul. Kalau misalkan lihat YouTube, apalagi Pak Sumardi, beratnya merem sambil begini udah kesinyal gitu kan. Itu udah beda tangannya, udah beda karena mungkin ngelihat pinter dari YouTube gitu ya Pak, bahasanya gimana Pak? Kalau bahasa saya itu pinter googling. Dia bahasa dari googling. Dia pinter teori googling, tapi prakteknya nol gitu. Itu udah ketemu sama saya itu 2 orang seperti itu. Jadi debat masalah parabola, saya sampai kalah loh. Ternyata pas saya korek-korek, itu pinter di googling dia. Pinter dari dia ya, mohon maaf mungkin sering melihat YouTube kayak gitu. Sampai saya pernah ditantang itu suruh disk 45 4 satelit apa aja. Masa bahasa Ciben adanya pakai parabola mini 45 cm, apa enggak mumet itu? Saking pinternya googling itu dia seperti itu. Jadi memang sampai saat ini pun banyak subscriber SPD yang minta buat ini tuh Pak. Kemarin gara-gara di grup viral satu parabola yang 3 LNB yang hasil 9 terbaru, fokus di C9 sama Nusantara HD ya. Emang kalau dari foto kelihatan bagus ya Pak? Betul. Coba kalau dilihat sinyal Pak. Sinyalnya itu. Jadi kenapa saya nggak buatin videonya? Karena pertama nggak semua teknisi ya bisa. Terus yang kedua sinyalnya juga nggak bisa maksimal. Otomatis nanti ke pelanggan juga nggak nyaman ya. Betul. Nah terus yang ketiga, apakah pelanggan ini berani bayar? Sebenarnya bukannya customer ini nggak berani bayar. Kalau secara matematikanya teknisi, kacamata saya, itu teknisi itu nyari yang cepet gampang dijual, cepet gampang jadi beras, kayak gitu. Sekarang dapat tantangan 3 satelit, kira-kira sehari kelar nggak? Dengan bis 45 cm itu habis di rumah dia 1 hari bisa 2 hari 2 malam mungkin. Iya betul. Nah, kira-kira untung nggak nih teknisi? Nah itu dia, rugi di waktu, beras nggak dapet, gajiannya lama. Nah seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu nggak pernah yang namanya menjual 2 satelit 3 satelit, nggak pernah. Karena apa? Nggak bagus juga, maksudnya bukan nggak bagus, itu nggak cepat gajiannya. Iya lama gitu. Jadi lama, makanya nggak pernah rekom satu parabola, apalagi di 45. Iya. Karena pengalaman saya selama main parabola, saya selalu rekom itu 80 cm. 80 cm 60 terpaksa. Apalagi 45 sangat terpaksa. Karena nggak ada pilihan lagi ya. Betul. Adanya itu ya. Betul. Okay. Nah, saya dengan terpaksanya di Jember, kenapa pakai di 45 terpaksa itu? Karena kalau saya ngetren dengan 80 cm, saya nggak bisa beli beras. Kenapa? Harga nggak bisa menutupi. 45 sama 80 kan beda jauh harganya. Betul. Kira-kira saya laku nggak jual pakai 80? Iya. Saing ya. Bersaing dengan yang di 45. Nggak ada kan? Terus penghasilannya dari mana saya? Mau nggak mau saya banting setir. Akhirnya saya mengikuti. Nurunin budget, akhirnya mengurangi ya ukuran parabola. Betul ya, seperti itu. Persaingan. Iya seperti itu. Makanya kalau misalkan beli di SPD jangan kaget kalau harganya gak tinggi, karena harganya nggak 45, kita nggak 45 gitu. Makanya saya juga sebenarnya nggak rekom 45 itu sebenarnya nggak rekom. Kalau terpaksa, biasanya kan kalau emang nawar ya harganya kita sesuaikan. Terus kedua, kalau memang di toko tersebut nggak ada gitu kan, adanya 45, oke ya mau nggak mau. Terus yang ketiga, biasanya nggak semua rumah juga space-nya cukup. Betul. Jadi ada yang hanya asbes. Yang paling cocok yang 45 yang paling enteng, paling gampang nggak goyang, karena yang ukuran 80 apalagi berat ya, apalagi 100 itu berat gitu, jauh lebih berat. Paling itu kenapa alasannya 45 tetap masih digunakan ya, karena memang masih ada marketnya sendiri sih. Oke, dalam episode sebelumnya kan yang namanya Master Pendi itu dia menceritakan kejadian seram, karena kan namanya teknisi pernah masang malam, bahkan nginep di genteng lagi gitu kan. Nah, Pak Sumardi sendiri pernah nggak mengalami hal-hal ganjil saat instalasi parabola? Kalau saya pribadi pernah di Bali itu, tapi nggak pernah ketemu yang hal ganjil.
Karena apa? Saya 24 jam loh ya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi lagi. Saya kan di atas genteng itu, tapi nggak ada saya. Apalagi selama saya main di Bali ya, pulang pun tengah malam lewat hutan sendirian. Alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Cuma satu yang ganggu, paling takut apa? Bukan masalah hantunya, apa? Begal. Tapi tenang, di Bali aman. Beda kayak di Jawa, beda kayak di Jakarta, beda kayak di Depok. Tahu Pak, ceritanya kalau nggak motor hilang. Begal ada. Padahal gini Bu, saya kalau tiap bawa hasil dari Bali itu orang nggak transfer, bayar cash. Pasti dong kita ada was-was ya, begal nih, orang nggak bayar transfer. Pasti ada dong rasa was-was ya. Tapi alhamdulillah selama main di Bali sampai detik ini aman dan sentosa. Karena apa? Bali itu patut dicontoh sama semuanya wilayah Indonesia. Penduduknya ramah, angka kriminalitas coba bisa dicek, nyaris tak terdengar. Seperti itu di Bali. Oke, jadi kalau saya mendengar cerita Pak Sumardi dari seluruh pengalaman masang parabola, kayaknya udah berapa ribu atau berapa ratus ribu Pak? Nggak pernah ngitung Bos. Nggak pernah kehitung. Ibaratnya udah infinity, unlimited deh. Udah nggak hitung berapa pelanggannya. Sampai pelanggan itu sampai sekarang mungkin, mohon maaf juga customer saya di media yang nggak sampai kesentuh lagi karena sekarang sudah migrasi, mungkin kehilangan kontak sama saya. Karena ya mohon maaf, saya nggak nyimpen di sini ya, yang nyimpen ini cuman customer pribadi masing-masing. Jadi kalau lost kontak sama saya, ya mohon maaf. Seperti itu. Pokoknya mau minta kontak Pak Sumardi, tapi bukan cuma minta untuk curhat ya Pak. Betul. Minta untuk jasa pemasangan, servis itu bisa kontaknya melalui SPD. Nanti dikasih aja Bapak Sumardi, nanti kita langsung kasih kontaknya, kita hubungi gitu. Oke, kemudian berarti aman ya Pak? Nggak ada yang ganjil-ganjil? Nggak pernah. Artinya malah takut kan Mas? Nggak pernah ya? Masa iya sih kita memasang di rumah tua yang nggak ada penghuninya, kan nggak mungkin kan gitu. Ada cerita, tapi mungkin nunggu teknisnya aja datangnya. Jadi dia kesana aja udah bau anjir katanya Pak. Jadi dia merasa masuk itu seolah nggak ada penghuninya, tapi ada orang tua. Mungkin nanti biar teknisnya aja yang cerita. Ada sih pernah cerita gini. Kemarin ada anak Bali, saya kasih job. Kebetulan saya baru pulang dari Bali, kan saya nggak mungkin berangkat lagi, orang cuma satu. Tak perlah sama teknisi Bali. Itu kebetulan memang di pedesaan. Dia masang sendiri, padahal wilayahnya dia loh, wilayahnya dia. Itu satu hari nggak bisa, nggak kena. Kata dia itu ada namanya, saya lupa dia kurang untuk cerita itu. Ada adat istiadatnya di sana. Jadi setiap dia mau masang, mau yang mendekati pura, lupa saya pokoknya intinya itu, dia harus sembahyang dulu dengan bahasanya dia. Alhamdulillah dia besokannya datang lagi, minta izin dulu, sembahyang dulu, lancar. Langsung. Iya. Tapi sepengalaman saya selama ini, saya pakai sistemnya ngebuk ya bilangnya. Itu aman-aman aja. Mau itu ada pura kayak, mau ada masjid kayak, itu tempat keramat, alhamdulillah aja gitu. Lancar-lancar aja, walaupun itu di belakang rumahnya, wah itu tempat ini keramat gitu, aman saya, nggak ada masalah. Oke, alhamdulillah. Berarti perlindungannya ini udah siap nih. Tuh. Mungkin di belakang di pasukan banyak banget gitu. Gitu. Mungkin ada anak indigo mungkin Pak. Suruh lihat anaknya apa gitu. Oke. Dan pertanyaan yang bisa dibilang apa ya, banyak orang yang nggak percaya nih Pak. Termasuk teknisi daerah. Karena mereka jarang ketemu masalah ini. Betul. Yaitu kalau ekspedisi nyebutnya interferensi. Iya. Mas Madi punya pengalaman mungkin?